Shalom teman-teman, kita bersyukur kita boleh bertemu lagi hari ini. Dan ini adalah lanjutan dari PA yang lalu. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ke 22 ya. Saya akan memulai PA hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang saya nyanyikan dulu waktu SMA bersama teman-teman saya. Judulnya Jangan Kau Tinggalkan Tuhan. Melayani Tuhan bukan hal yang gampang, banyak pergumulan dan air mata, tapi engkau takkan ditinggal piatu. Tuhan pasti serta selalu. Jangan kau tinggalkan Tuhan walau sedetik, dengar dan turutilah perintahnya. Walau berat bebanmu, ingat akan janjinya. Datanglah padanya, serahkan bebanmu. Engkau tidak akan ditinggalkan piatu. Tangan Tuhan yang kuat akan menopangmu. Jadi pelayan Tuhan memang penuh rintangan, tapi ingat Tuhan selalu sertamu. Engkau tidak akan ditinggalkan piatu. Tangan Tuhan yang kuat akan menopangmu. Jadi pelayan Tuhan memang penuh rintangan, tapi ingat Tuhan selalu sertamu. Ketika saya menyiapkan bagian ini, saya ingat lagu ini. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan bukan hal yang gampang. Ya, mari sekarang kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang kita baca dari Matius 10 ayat 16 sampai 22. Matius 10 ayat 16 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke pemuka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan bersama-sama merenungkan lagi firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-Mu,
Biarlah Engkau yang akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu supaya dalam segala keterbatasan boleh membagikan apa yang Kau berikan, dan kiranya lebih banyak daripada bisa dikatakan oleh hamba-Mu. Engkaulah yang akan berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang memperhatikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari apa yang kita baca tadi dalam Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberitahukan pada murid-muridnya banyak aniaya, banyak kesukaran, banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Ya, sehingga Tuhan mengatakan, Aku ini mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, kalau seekor serigala di tengah-tengah kawanan domba itu sudah menakutkan, ya, karena domba-domba itu bisa dimangsa oleh serigala-serigala itu. Apalagi Tuhan mengatakan, Aku ini mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Saudara-saudara, itu artinya kamu akan menghadapi bahaya, kamu menghadapi kesukaran, kamu akan menghadapi ancaman, bahkan kematian. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini panggilan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, mengapa begitu? Tapi kita akan perhatikan beberapa hal nanti setelah itu, saudara-saudara, ya. Nah, lalu Tuhan Nabi kemudian juga menasihatkan sesuatu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara-saudara, karena itu kita sebagai orang percaya Tuhan tidak mengajari kita untuk bertindak serampangan, tetapi Tuhan mengajari kita untuk cerdik. Cerdik seperti apa? Seperti ular. Ya, ular itu ketika mengambil mangsanya, dia tidak buru-buru. Ya, dia akan memperhatikan dengan baik di mana mangsanya berada. Kemudian dia akan mengatur dari mana dia akan menyerang mangsa itu. Kemudian dia menyiapkan dirinya, dan kemudian dia menunggu dengan tenang sampai suatu saat mangsanya lengah, barulah dia kemudian menyergap mangsanya. Saudara-saudara, itu gambaran kecerdikan seekor ular, ya. Tetapi ular juga adalah gambaran sesuatu yang buruk, bisa. Nah, karena Tuhan menambahkan, tapi kamu harus tulus seperti seekor burung merpati. Merpati adalah gambaran Roh Kudus. Sering kali di Alkitab kita menemukan itu. Burung yang bersih, burung yang putih, burung yang menggambarkan kebaikan Allah, ilahi, yang menunjukkan pada kita sekalipun cerdik, hati kita haruslah hati yang penuh ketulusan, hati yang seperti Tuhan, hati yang penuh kebaikan, tidak dengan maksud jahat, tetapi kita melakukannya dengan maksud baik. Seperti Tuhan mengasihi kita, biarlah kita mengasihi sesama kita ketika kita pergi untuk menjangkau mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang dinasihatkan oleh Tuhan. Biarlah dengan begitu, yang pertama-tama sebagai orang Kristen, kita ini memperhatikan. Ketika kita menjadi murid Tuhan, apa yang kita pelajari? Mari kita belajar menjadi orang yang mengerti betul apa yang Tuhan kehendaki. Mengerti hati Tuhan, tapi sisi yang lain, ketika kita mengerti hati Tuhan, kita juga mengerti cara-cara yang baik untuk membawa kabar keselamatan, untuk bawa kasih Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, ya, ke tengah-tengah dunia yang menurut Tuhan Yesus seperti kawanan serigala dan engkau seperti domba. Kita tahu, kita diberitahu dengan jelas, engkau masuk dalam sesuatu yang berbahaya. Nah, saudara-saudara sekalian, nah itu awalnya. Kemudian Tuhan mengatakan gini, waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu pada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu dalam rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke penguasa, raja-raja, lalu kamu akan menjadi kesaksian bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Kamu akan diserahkan kepada mereka,
Nah, dan kemudian kamu akan dibunuh, ayat 21, kamu akan dibunuh, kamu akan mulai pemberontakan, kamu akan dibenci orang karena namaku, dan kamu akan mengalami semuanya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali kita bertanya-tanya kenapa Tuhan mengatakan hal ini. Nah, saudara, William Barclay ini menuliskan ya, sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah jelas merupakan apa yang dimengerti baik-baik oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita mesti ngerti ya bahwa Matius itu adalah seorang Yahudi dan dia mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai murid-murid itu dalam konteks orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, kita mesti mengingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid ini, mereka adalah orang-orang Yahudi. Tuhan memulainya dengan mengatakan, kau mengenal bukan akan adanya dua masa, sebuah konsep dalam pikiran orang Yahudi, yaitu masa sekarang dan masa depan. Masa sekarang dan masa depan. Masa sekarang adalah masa-masa yang sukar, masa sebelum kerajaan Allah itu hadir. Mereka, orang-orang Yahudi, menyadari mereka akan mengalami konflik dan sebagainya. Dan kemudian pada masa yang datang, itu adalah masa keemasan milik Allah, katanya begitu ya. Dan di antara dua masa ini ada satu masa namanya hari Tuhan, ya, hari Tuhan, masa-masa perubahan, di mana akan ada suatu keadaan yang sulit ketika orang-orang masa sekarang ini harus masuk ke dalam masa-masa yang akan datang yang penuh keemasan itu, hari Tuhan. Nah, katanya hari Tuhan itu adalah hari yang penuh kekacauan, kehancuran, penghukuman, dan mengerikan. Salah satu gambaran yang selalu muncul dalam pikiran orang Yahudi mengenai hari Tuhan ialah gambaran adanya perpisahan antara teman dan hubungan keluarga, dan bahwa ikatan duniawi akan dihancurkan melalui permusuhan yang sangat pahit. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi percaya akan hal itu. Nah, ada catatan yang sangat banyak ya tentang keadaan-keadaan yang sulit itu. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya akan membacakan dari keterangan dari Dr. Mulder, itu pengarang dari pembimbing ke dalam Perjanjian Lama, yang mengatakan dalam kitab Henokh pasal 100 ayat 1-2 dikatakan begini. Dan pada hari-hari itu para bapa bersama dengan anak-anak mereka akan dipukul hingga mati di satu tempat, dan orang-orang yang bersaudara akan mati bersama-sama, sehingga darah mereka mengalir seperti sungai. Karena pada hari-hari itu tidak ada orang yang akan bisa menahan tangannya untuk membunuh anak-anaknya serta cucu-cucunya sendiri. Dan para orang berdosa akan terus membunuh saudara-saudaranya yang tidak berdosa. Dari fajar sampai petang, mereka akan terus-menerus saling membunuh sampai pada datangnya hari Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, kutipan-kutipan ini diambil dari buku-buku orang Yahudi sendiri. Buku-buku ini sudah sangat mereka kenal, buku-buku ini sangat mereka cintai. Buku-buku ini memberikan keterangan dan pengertian yang membuat mereka mengerti akan apa yang akan dihadapi pada hari Tuhan ini. Nah, Tuhan Yesus juga hidup pada masa-masa itu. Jadi tentu Tuhan Yesus juga mengetahui buku-buku itu, barangkali juga membacanya, ya. Dan kalau Tuhan Yesus menyampaikan akan keadaan di mana nanti kalau kamu beritakan Injil, maka kamu akan menghadapi aneh kesukaran itu, saudara-saudara, maka itu artinya Tuhan mengatakan pada waktu Injil diberitakan, sesungguhnya hari Tuhan sudah datang. Kedatangan Kristus Yesus, kemudian pemberitaan Injil pada akhir zaman ini adalah merupakan hari Tuhan. Inilah hari-hari di mana kita menjadi batas. Akan ada masa yang lalu dan akan ada masa keemasan yang akan datang. Yesus Kristus berkata bahwa akan mengalami semuanya itu
Sebab ketika aku datang, aku menggenapi penebusan itu. Sesungguhnya hari Tuhan sudah dimulai. Berapa lama? Memang kita belum tahu. Tetapi kemudian kita akan mengalaminya semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting kita hayati sehingga kita mengerti kenapa kok Tuhan memanggil kita menjadi muridnya dengan tantangan yang besar itu. Karena sesungguhnya lah kita akan menghadapi hari-hari yang tidak mudah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, kalau kita membaca bagian ini, kita menemukan sebuah kejujuran. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggil kita menjadi muridnya, Tuhan bukan memanggil kita dengan iming-iming kemewahan, sukacita, berkat, tidak. Tetapi dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu mengikut aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan diperhadapkan kepada orang-orang yang akan menganiaya kamu. Saudara-saudara, ini menarik. Tuhan tidak menjanjikan kita sebuah hidup yang gampang, tetapi Tuhan menjadikan kita sebuah hidup yang sukar. Tetapi bukan semata-mata sukar, saudara-saudara, tetapi Tuhan mengatakan itu adalah sebuah hidup yang berarti. Pada bagian 22 itu, bagian-bagian akhir yang kita baca tadi katakan, dan kamu akan dibenci semua orang, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Saudara-saudara, keselamatan, kamu akan beroleh shalom, kamu akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita mengerti panggilan ini, ya. Nah, apakah itu harus menjadi bagian yang menakutkan? Tidak harus, saudara-saudara, ya. Pada kenyataannya banyak orang-orang itu yang mengajak orang untuk memperjuangkan sesuatu yang berharga itu, bukan dengan iming-iming kemewahan, harta, dan uang yang banyak, tidak. Tetapi mereka yang menawarkan sebuah kehormatan untuk berjuang bersama. Ya, waktu Winston Churchill kalah perang di Dunkirk, Churchill kemudian menantang orang-orang untuk berjuang bersama-sama dengan dia bagi negaranya. Dia tidak menawarkan apa-apa kecuali darah, kerja keras, keringat, dan air mata. Dan banyak orang digerakkan untuk berjuang bersama Churchill, dan kemudian mereka memenangkan perang dunia yang kedua itu. Ada sebuah catatan lagi, ada seorang bernama Shackleton yang mencetuskan idenya untuk menjelajah ke kutub selatan, dan ia mengajak siapa yang mau dengan sukarela bergabung dengan dia. Dia tidak menjanjikan apa-apa kecuali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di tengah-tengah ladang padang es yang asing itu. Namun apa yang terjadi? Dia malah dibanjiri oleh surat-surat yang datang dari segala lapisan masyarakat. Semua surat itu menyatakan kesediaan untuk bersedia ikut berpetualang ke kutub selatan, melihat tantangan yang baru itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pemuritan juga adalah sebuah tantangan dari Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengikuti Dia, Tuhan berkata, kamu akan mengalami kesukaran. Tetapi lihatlah, aku bersama. Tuhan mengatakan, apabila kamu mengalami semuanya itu, sesungguhnya kamu tidak berjalan sendiri. Begitu kan? Apabila mereka menyerahkan kamu, di ayat 19, jangan kamu khawatir akan bagaimana, akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Bapamu, Roh Kudus, Dialah yang akan
berkata-kata dalam kau. Artinya apa, saudara-saudara? Paulus berkata, pemuritan itu sekalipun sukar, aku akan menyertaimu. Roh Tuhan akan bersama-sama dengan engkau, dan kau akan bisa menjawab semua pertanyaan, dan kau akan memberitakan kebenaran yang dari surga sendiri. Saudara, tantangan itu yang Tuhan ajak bagi kita yang mau menjadi murid Tuhan. Saya tidak tahu, saudara-saudara, apa yang saudara harapkan waktu saudara jadi orang Kristen. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar tantangan ini. Tapi biar hari ini waktu kita membaca firman Tuhan, kita menelitinya, kita sampai pada bagian ini, kita mengerti Tuhan mengutus murid-muridnya untuk melayani dia. Dan kemudian dia berkata, kalau kamu melayani aku, kamu menjadi muridku, aku mengatakan kepadamu kebenaran ini, kamu akan mengalami kesukaran. Lalu Tuhan menyebutkan kesukarannya dari mana aja. Yang pertama, saudara-saudara, kamu akan mengalami aniaya dari negara. Ya, dikatakan dari negara. Ya, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan Alkitab memang mengajak kita untuk taat pada pemerintah, ya. Tetapi ketaatan pemerintah tidak boleh berlawanan dengan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus dan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami fitnahan, mereka mengalami masalah dengan pemerintah, dan kemudian mereka dianiaya. Saudara-saudara, yang luar biasa adalah mereka tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tapi sekalipun mereka mengalami aniaya dari negara, mereka tetap berdoa bagi pemerintah itu. Tapi Paulus mengatakan negara bisa tidak senang dengan kekristenan, ya, karena negara-negara yang mempunyai paham-paham yang bertentangan dengan kekristenan. Tapi saudara-saudara, Tuhan sudah mengingatkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bahkan ini menarik, dikatakan, dan karena aku kamu akan karena akan ada ayat 17, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesahkan kamu di rumah ibadatnya. Saudara, ini majelis agama yang mana? Saudara-saudara, kalau melihat konteksnya pada waktu itu, ya tentu Tuhan berbicara tentang majelis agama orang-orang Yahudi sendiri, ya. Dan kita memang mengerti hal itu, bukan? Bahkan Tuhan Yesus pun disalibkan, yang meminta ia disalib adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Saudara-saudara, kita mesti mengerti, ya, sesungguhnya gereja pada satu sisi yang tertentu akan menjadi sebuah organisasi yang harus menegakkan kebenaran-kebenaran, menegakkan aturan-aturan yang benar menurut tata mereka sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, murid-murid Tuhan harus menyadari, kadang-kadang di dalam mengikut Kristus, kita akan mengalami perbedaan-perbedaan dengan organisasi ini. Dan mereka bisa dikucilkan, saudara-saudara. Pada zaman-zaman awal, orang-orang Kristen, bahkan kalau kita mengenal gereja kita, gereja Protestan, juga mengalami aniaya dari pihak gereja. Kita mengenal secara Martin Luther. Tetapi bagaimana kita mesti bersikap? Nah, ini yang penting, saudara-saudara, ya. Kita tidak boleh melawan gereja. Kita harus mengikut Yesus dan berdoa bagi gereja. Kita harus menegakkan kebenaran firman Tuhan. Itulah dilakukan para reformator. Mereka mengalami kesukaran itu, tapi sekali lagi, sama seperti kita tidak melawan negara, orang-orang Kristen itu, demikian juga kita tidak melawan gereja. Tapi kita menyadari, kita tahu akan ada waktunya kita menghadapi itu. Dan berikutnya adalah dikatakan, kamu akan berhadapan dengan keluargamu sendiri. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Nah, saudara-saudara, ada keluarga. Saudara-saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, saya tidak tahu
Apakah saudara bertentangan dengan latar belakang keluarga saudara? Bisa-bisa kita ini orang Kristen bisa dimusuhi. Itu ada risiko seperti itu. Kita bisa tidak disenangi oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh saudara kita. Kita bisa mengalami ancaman. Bahkan saya tahu ada yang diancam sampai mau dibunuh, itu juga ada saudara ya. Tetapi apa yang mesti kita lakukan? Sekali lagi seperti yang lainnya, kalau kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh melawan dengan kekerasan. Apa yang kita lakukan? Kita mesti berdoa kepada mereka. Dan, kalau kita baca pada bagian itu, di ayat 19 tadi kita diingatkan, dan ayat 20 bahwa pada waktu itu, pada waktu kamu dihakimi oleh negara, pada waktu kamu dihakimi oleh gereja, pada waktu kamu dihakimi oleh saudara-saudara, maka Tuhan akan menuntunmu untuk menyatakan kebenaran ilahi. Roh Kudus akan memberitahukan apa yang mesti engkau jawab. Ini bukan dilakukan orang yang ngawur-ngawur, tapi dilakukan orang-orang yang menjadi murid Yesus Kristus, yang mengikut Tuhan, yang berkumpul dengan firman Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang ini akan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah aniaya, di tengah tekanan yang mereka hadapi. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Nah saudara-saudara, dalam konteks orang-orang Kristen pada waktu itu sungguh-sungguh terjadi ya. Apa yang dialami orang Kristen pada waktu itu? Nah, yang pertama, mereka mengalami fitnahan dari pihak negara. Dikatakan orang Kristen pada waktu dikatakan orang-orang Kristen ini orang-orang barbar, orang kanibal. Mereka itu makan darah, minum darah, dan makan daging. Apa itu sudah? Karena mereka melakukan perjamuan kudus, ya. Ketika mereka memecah roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, makanlah. Lalu mereka minum anggur, berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, minumlah. Lalu mereka bikin isi. Orang Kristen itu makan daging dan minum darah. Dan kemudian pemerintah membuat legal gitu ya, untuk membunuh orang-orang Kristen, membunuh mereka. Mereka menjadi pusat fitnahan. Bahkan ketika ada kota Roma yang dibakar, mereka mengatakan yang membakar orang-orang Kristen, padahal yang membakar Kaisar Nero. Ya. Tapi mereka tidak mengatakan mereka orang Kristen untuk membakar kota Roma. Nah saudara-saudara, karena hal itu mereka teraniaya. Mereka ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diserahkan ke arena, diadu dengan singa-singa, terkam singa-singa. Tapi bagaimana orang Kristen pada waktu itu? Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka memohon Tuhan menyaksikan kasih-Nya melalui hidup mereka. Saudara, mereka teraniaya, tapi mereka terus bertumbuh, semakin ditekan, semakin bertumbuh. Mereka mengalami kesukaran di dalam keluarga. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka dianggap mengacaukan hubungan keluarga-keluarga. Nah saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen itu kemudian meninggalkan kepercayaan mereka yang lama. Mereka menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka mengambil risiko untuk ketika keluarganya itu memihak pada Romawi, memihak pada keamanan, mereka mengambil risiko untuk masuk ke dalam kumpulan-kumpulan tersembunyi orang-orang Kristen itu karena mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mereka rela meninggalkan keluarganya, dan itu membuat mereka kemudian dihujat juga karena mereka dianggap mengacaukan hubungan-hubungan di dalam keluarga. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Mereka terus berdoa bagi keluarga. Mereka berusaha menyatakan kasih pada keluarganya, sekalipun mereka tetap memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, memilih jalan yang sukar itu. Yang ketiga, mereka juga mengalami masalah dalam hal perbudakan. Nah ini yang lebih serius, saudara-saudara ya. Nah di dalam masyarakat Roma waktu itu ada dua strata
besar, yaitu ada tuan dan budak. William Barclay itu mencatat bahwa pada waktu itu ada 60 juta, paling tidak ada 60 juta budak di dalam Kekaisaran Romawi. Dan sehingga itu harus dijaga baik-baik gitu. Orang Romawi paling takut kalau budak-budak itu berontak, karena jumlah mereka sangat banyak. Karena itu harus dibuat aturan supaya mereka tidak bisa berontak. Mereka bukan cuma buat aturan, tapi mereka buat tradisi, gitu ya. Bahwa budak-budak itu harus taat kepada tuannya. Ya, mereka punya strata yang lain, gitu ya. Nah, ketika orang-orang jadi Kristen di dalam gereja Kristen itu, memang ada tuan-tuan ini yang menjadi Kristen, ada budak-budak yang menjadi Kristen. Nah, di dalam gereja, tuan-tuan dan budak-budak ini diperlakukan sama. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bagaimana ajaran Paulus, bagaimana ajaran Petrus, rasul-rasul pada waktu itu, yang mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, bukan karena dia Tuhanmu, tapi karena Allah. Hai tuan-tuan, sayangilah budak-budakmu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga, gitu ya. Dan di dalam perjamuan kudus, di dalam persekutuan-persekutuan, para budak dan para tuan ini duduk bersama-sama. Wah, itu menggoncangkan status sosial di negara Romawi, jadi di tradisi Romawi Yunani ini. Dan itu membahayakan bagi pemerintah Romawi, ya. Bahkan kalau kita membaca sejarah gereja, katanya William Barclay mencatat ada budak yang bahkan menjadi uskup, ya. Ada namanya satu uskup, namanya itu Callistus, ya. Callistus dan Pius. Dua orang ini berlatar belakang dari kalangan budak, menjadi pimpinan gereja pada waktu itu, gereja mula-mula. Dan kemudian dalam perkembangan berikutnya, saudara-saudara, kemudian Callistus itu pada tahun 220 itu mengumumkan bahwa gereja akan memberkati, mengizinkan pernikahan, pemberkatan nikah, akan mengadakan pemberkatan nikah bagi budak dan tuan, khususnya bagi tuannya yang perempuan, budaknya yang laki-laki. Karena pada zaman Romawi boleh itu ya, tuan laki-laki mengambil budak perempuan menjadi istrinya, itu boleh. Tetapi tidak boleh tuan perempuan mengambil suami dari budak laki-laki. Nah, tapi pada waktu itu gereja mau menyediakan pemberkatan ini. Nah, saudara-saudara, karena hal itu gereja dimusuhin. Sebab itu menggoncangkan strata masyarakatnya. Tetapi mereka mentaati firman Tuhan. Kemudian kita mengenal, bukan, cerita tentang yang kita sering peringati di kalau orang Kristen, Valentin. Memang ada banyak cerita tentang Valentin ini, hari Valentin. Tapi bukankah salah satunya itu ada tradisinya mengatakan Valentinus itu adalah seorang pendeta yang uskup yang memberkati pernikahan ini orang-orang yang budak dan orang bangsawan ini, ya. Nah, saudara-saudara, kayak begitu. Dan itu membuat mereka, orang-orang Kristen, mengalami kesukaran. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan orang Kristen? Mereka berdoa, mereka terus memberitakan kasih Tuhan. Sekalipun mereka itu budak-budak seperti diangkat posisinya, tapi tetap mereka memperlakukan tuan-tuan mereka dengan hormat. Dan tuan-tuan itu ketika disadarkan oleh firman Tuhan, mereka memperlakukan budak-budak itu seperti saudara mereka sendiri. Lalu timbullah strata masyarakat yang berbeda. Dan itu membuat orang-orang yang pada waktu itu ingin perpisahan budak dan tuan ini melawan gereja. Dan berikutnya, saudara-saudara, karena kekristenan muncul, maka banyak kemudian orang-orang yang meninggalkan agama-agama tradisi. Nah, ini menyulitkan juga buat masyarakat. Karena ketika orang-orang menjadi Kristen, mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa, tidak lagi melakukan upacara-upacara di kuil, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, gitu ya, seperti pesta-pesta begitu. Tapi orang Kristen ini kemudian lebih menahan diri, mereka hidup kudus, mentaati firman Tuhan. Itu menyulitkan orang-orang yang
bukan Kristen. Ya, orang-orang yang beragama pertama Yunani, Romawi itu. Nah, saudara-saudara, itu membuat kuil-kuil itu menjadi kosong katanya ya. Dan kemudian perayaan-perayaan suci itu menjadi tidak ada. Dan berikutnya adalah itu menimbulkan kesukaran ekonomi juga ya untuk upacara-upacara itu. Dan kemudian orang Kristen dimusuhi ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang dialami oleh jemaat mula-mula itu ya. Dan itu membuat mereka mengalami kesukaran. Nah, saudara-saudara, tetapi Tuhan berkata, engkau mesti bertahan. Tetaplah cerdik seperti ular. Tetaplah tulus seperti merpati. Dan jangan khawatir. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Waktu kita menjadi murid Tuhan, kita bukan melewati hari-hari yang gampang. Akan ada banyak air mata, akan ada banyak pergumulan. Tetapi Tuhan berjanji pada saudara dan saya, engkau tidak akan ditinggalkan biar. Tangan Bapa yang di surga yang kuat akan menuntun, rohnya akan menyertai, dan kau akan diberitahu apa yang mesti engkau jawab pada waktu semuanya itu terjadi padamu. Nah, saudara-saudara, biarlah kita mengerti kebenaran ini dan mari kita mendengar panggilan itu. Saya menantang saudara untuk berjalan bersama Kristus, melewati kesukaran itu, menjadi muridnya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan kita akan ketemu lagi sambungannya minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekali lagi merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sekarang yang akan membuat firman itu hidup dalam hidup kami, dan berikanlah kami keberanian untuk menjadi murid-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Baik, saudara-saudara, sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Tetap di rumah, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.